Mendadak daring, itu adalah ungkapan yang menggambarkan bagaimana semua sendi kehidupan seolah berhenti pada saat pandemi COVID dan semua aktivitas harus dilakukan dengan daring. Kali ini saya Irwan Indrayanto akan berbicara mengenai strategi student engagement dalam pembelajaran daring. Pika sendiri telah melakukan berbagai macam survei pembelajaran selama masa pandemi COVID. Pada saat itu kami melakukan survei dengan dosen-dosen, dan ternyata 30% dari dosen masih belum siap dengan pembelajaran daring. Kita juga melihat dari hasil survei dari dosen-dosen EPI tahun 2020 bahwa ternyata interaksi dengan mahasiswa yang dirasa paling kurang dalam pembelajaran daring. Dalam kali ini, saya akan melakukan sharing mengenai konsep pembelajaran daring dan bagaimana engagement yang bisa kita lakukan, sekaligus mengelola pembelajaran sinkron dan asinkron secara bersama-sama. Baik, cara umum pembelajaran daring tidak lepas dari konsep constructive alignment, yaitu kita harus melihat capaian pembelajaran, apa yang dapat dikuasai mahasiswa setelah mengikuti kuliah. Setelah itu kita juga harus tahu bagaimana mengukur capaian pembelajaran tersebut. Baru setelah itu kita merancang proses pembelajaran agar dapat memenuhi capaian pembelajaran yang kita inginkan. Baik, kita tahu bahwa pembelajaran daring terdiri dari dua, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Pembelajaran sinkron sendiri kita ketahui menggunakan Webex, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, atau aplikasi video conference sejenis. Sementara pembelajaran asinkron menggunakan learning management system seperti Elo, Elisa, Cmaster, Spada, Microsoft Teams, atau Google Classroom. Salah satu strategi secara umum dalam pembelajaran daring adalah kita harus merancang aktivitas untuk membantu capaian pembelajaran, sehingga kehadiran dosen dalam memotivasi pembelajaran sangat penting. Oleh sebab itu, kita juga harus menciptakan komunitas-komunitas pembelajaran online. Mahasiswa yang bekerja masing-masing dari tempat masing-masing kita harus bikin supaya mereka bekerja kelompok secara online. Kemudian juga bisa dilakukan beberapa reward program secara online dan juga aktivitas gamification. Contoh sinkron yang saya bahas pada pertemuan kali ini adalah dengan Webex. Semua dosen UGM telah bisa mengakses Webex dengan SSO. Alamatnya adalah ugmsparkwebex.com. Silahkan nanti dicoba login dengan SSO. Kita biasanya akan menggunakan Webex Meeting, tetapi pada kali ini saya akan melihat bahwa Webex Training, satu hal yang kita lihat juga selama training dosen muda, itu sangat bermanfaat. Teman-teman bisa mengakses Webex Training di bagian bawah dari menu UGM Spark. Selanjutnya, satu hal lagi yang penting dalam pembelajaran daring adalah interaksi. Beberapa interaksi yang kita lakukan secara online bisa dengan Mentimeter, Slido, dan Kahoot. Mentimeter sendiri telah kita gunakan beberapa kali. Salah satunya adalah dalam beberapa interaksi kita lakukan. Kita bisa login juga dengan menggunakan email. Ini di-create, ini masih gratis. Kemudian kita bisa melakukan beberapa setup seperti yang kita lakukan dulu. Ini ada tipe di kanan, yaitu tipenya bisa ada multiple choice, ada word cloud, atau scales, ada ranking, dan masih banyak lagi. Kita telah mencoba menggunakan word clouds, yaitu kumpulan kata-kata yang dituliskan. Contohnya di sini adalah interaksi yang dilakukan dengan peserta pelatihan. Ada 95 peserta pada saat itu menulis 3 kata mengenai bagaimana gambaran level matematika di pendidikan dasar dan menengah. Kemudian muncul kata-kata yang di sini merupakan seperti awan dari kata-kata word clouds, dan kata yang sering disebut akan mempunyai ukuran yang lebih besar dari yang lain. Sehingga dari hal ini kita bisa lihat sebenarnya ada tulisan angka, sulit, rumus, hitung, berhitung itu muncul lebih sering. Kita juga pernah menggunakan dengan slide seperti ini. Yang di kiri adalah sangat tidak paham, kemudian yang kanan sangat paham. Kemudian kita bisa menyusun pertanyaan
mengenai beberapa hal yang kita inginkan. Kita juga bisa menggunakan ranking, salah satunya yang telah kita lakukan, yaitu misalkan di sini ada 4 aktivitas, mengenai kelebihan kuliah daring bagi dosen, kemudian dosen melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih dirasa bermanfaat dalam kuliah daring. Ternyata di sini terlihat banyak yang menyebut bahwa fleksibilitas menjadi hal yang penting dalam pembelajaran daring. Baik, saya akan menuju kepada interaksi berikutnya. Interaksi yang belum kita coba dalam pelatihan, tetapi teman-teman mungkin bisa coba sendiri, yaitu Kahoot. Alamatnya kahoot.com, teman-teman bisa create account di sana. Saya sendiri sudah create, dan di sini atas kemarin ada tawaran atas nama institusi, jadi teman-teman kalau mendaftar menggunakan email UGM mungkin atau menyebutkan alamat institusinya sebagai Universitas Gadjah Mada, mungkin akan mendapat tawaran khusus. Di sini saya mendapat tawaran khusus seharga $1 per bulan, padahal harga sesungguhnya adalah sekitar $10 per bulan. Jadi ini diskonnya cukup banyak. Kita lihat dengan Kahoot, kita bisa membuat pertanyaan dengan 4 pilihan. Di sini nanti mahasiswa akan memasukkan kode Kahoot, kemudian akan ada pilihan 4 warna, sementara pilihan sendiri akan tampil di layar Webex ataupun Zoom kita. Seperti ini, pertanyaan ini akan muncul, kemudian mahasiswa tinggal menghitung, di sini diberi waktu 90 detik, kemudian ada pilihannya adalah merah, biru, kuning, dan hijau. Kemudian nanti merah adalah terkait dengan jawaban A, biru adalah jawaban B, C adalah jawaban yang kuning, dan D adalah jawaban yang hijau. Jadi nanti tinggal mahasiswa menekan mana yang benar, semakin cepat menekan maka rankingnya akan semakin tinggi. Seperti ini saya gunakan di kelas, ini mahasiswa pada saat saya mengajar matematika di geografi, pada saat itu ada 90 mahasiswa, ini sebelum pandemi, pada tanggal 5 Maret tahun ini. Kita lihat soal matematika pun bisa kita bikin menjadi kuis yang cukup menarik dan mahasiswa ternyata cukup senang. Di sini kita lihat bahwa saya gunakan Instagram untuk engagement karena mahasiswa ternyata sangat senang kalau di-mention namanya di Instagram. Sehingga ini menjadi hal juga menjadi semacam reward secara psikologi bahwa mereka saya hargai telah memenangkan di sini. Ini saya gunakan juga untuk kelas IUP untuk kalkulus matematika. Saya gunakan juga sosial media, selain untuk rewarding, saya juga gunakan untuk engagement, digunakan untuk mengajar mata kuliah yang saya rasa ini penting, ini implicit function mengenai hard function. Saya kaitkan dengan isu yang cukup milenial, yaitu tentang cinta, bahwa kemudian akhirnya di belakangnya adalah tentang derivative function dari implicit function. Jadi artinya semua hal kita bisa gunakan sesuai dengan minat dari generasi Z. Baik, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai harmonisasi pembelajaran daring dan asinkron dan sinkron. Ini telah disampaikan edarannya minggu lalu, bahwa dosen perlu menyiapkan pembelajaran sumber belajar internal maupun eksternal. Internal artinya disiapkan oleh dosen sendiri, yaitu bisa bahan ajar, diktat, ataupun eksternal berupa buku referensi dari luar, artikel, publikasi, video-video bisa dari dosen. Kalau teman-teman menggunakan flip learning kemudian direkam dengan screencasting seperti sekarang ini, bisa disampaikan sebelumnya, atau teman-teman bisa mencari dari YouTube materi yang sesuai ataupun terkait dengan topik yang dibahas pada suatu pertemuan. Ini harus disiapkan oleh dosen. Kemudian, setelah itu, instruksi yang jelas dan pendampingan perlu dilakukan dalam pembelajaran yang asinkron. Kalau teman-teman menggunakan ELOC, seperti yang telah teman-teman pahami dalam pelatihan, ada pembelajaran sinkron dan asinkron. Sinkron adalah pada saat ketemu online di Webex Training, kemudian asinkron adalah teman-teman pada saat pelatihan menggunakan ELOC. Di situ sumber belajar eksternal, video, materi, dan segala macam sudah disampaikan di sana, dirancang dan dihitung dengan teliti, sehingga aktivitas sinkron adalah 10 jam dan aktivitas asinkron adalah
20 jam, sehingga total adalah 30 jam. Teman-teman juga bisa merancang hal yang sama untuk perkuliahan. Intinya aktivitas pembelajaran tidak harus secara sinkron, secara full sesuai dengan jumlah jam yang ditentukan, tetapi bisa saja teman-teman bisa merancang. Ketemu online beberapa menit, 50 menit, kemudian ketemu offline lewat asinkron, kemudian ketemu online lagi. Dan itu semua perlu instruksi dan pendampingan yang jelas. Intinya adalah kehadiran dosen dalam pembelajaran daring perlu dilihat oleh mahasiswa, baik secara sinkron, wajah dosen terlihat, ataupun secara asinkron, komentar dosen juga terlihat pada saat ada penugasan ataupun hal yang lain yang ada di forum diskusi misalkan. Kemudian yang kedua, bahwa hasil dari kegiatan pembelajaran mandiri dan struktur itu digunakan untuk aktivitas sinkron, seperti ada diskusi, ada presentasi kelompok, kemudian ada perumusan masalah yang lebih kompleks. Jadi intinya aktivitas mahasiswa pada saat asinkron juga harus digunakan pada saat aktivitas sinkron. Sehingga di sini disampaikan di poin terakhir adalah fungsi learning management system menjadi hal yang pokok. Sehingga kita perlu sinkronkan antara pembelajaran daring asinkron dan sinkron. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana menggunakan ELOC di halaman Pika UGM ACID/ID/teach from home. Atau dari halaman ini teman-teman bisa melihat juga bagaimana membuat pertemuan dengan Webex. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pembelajaran daring, engagement, dan pengelolaan pembelajaran sinkron dan asinkron. Semoga tetap bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Semoga sehat selalu.